Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya, teman-teman online semuanya. Apa kabar semua teman-teman dan siswa-siswiku pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, saya akan memberikan video materi persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda, di mana persilangan dihibrid ini adalah aplikasi dari hukum 2 Mendel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang persilangan dihibrid, ciri-cirinya, dan apa saja yang membedakan dengan persilangan monohibrid. Sebelumnya saya akan sedikit mengingatkan kepada kalian tentang video materi persilangan monohibrid yang lalu. Jadi di persilangan monohibrid yang lalu, kalian membahas tentang persilangan dengan satu sifat beda. Di mana pada monohibrid itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah monohibrid dominan resesif, dan yang kedua adalah monohibrid intermediate. Di persilangan monohibrid dominan resesif, kalian tinggal memperhatikan bagan di persilangan ini. Jadi ada P1 itu adalah parental 1 atau induk 1. Kemudian yang tertulis dengan notasi huruf seperti ini disebut dengan genotip. Dan ini adalah gamet. Hasil dari F1 atau keturunan pertama ditulis dalam tabel ini. Kemudian P2 itu adalah persilangan yang kedua atau induk kedua. Ini jika persilangannya adalah P2-nya adalah F1 disilangkan dengan sesamanya dan dihasilkan F2 atau keturunan kedua seperti di tabel ini. Untuk persilangan monohibrid, jumlah hurufnya untuk genotipnya adalah 2 huruf seperti ini ya. Nah, ini nanti akan menjadi pembeda ketika kalian membahas tentang persilangan dihibrid. Oke, sekarang kita akan membahas tentang persilangan dihibrid. Apakah persilangan dihibrid itu? Apa yang membedakan dengan persilangan monohibrid? Perhatikan slide ini. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Jadi di ini artinya adalah dua, dan hibrid itu adalah persilangan. Jadi persilangan dihibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Ciri-ciri yang disilangkan itu ada 2, dan penggunaan hurufnya itu ada 4 huruf. Nah, ini yang membedakan sekali dengan monohibrid. Sebagai contoh, untuk persilangan dihibrid, tanaman kedelai berbiji bulat, berbatang tinggi. Nah, silakan diperhatikan di sini. Ini ada 2 sifat beda yang disilangkan. Sifat yang pertama adalah biji bulat. Sifat yang kedua adalah batang tinggi. Ini untuk induk yang pertama. Disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji kisut, berbatang pendek. Jadi bulat itu alelnya adalah kisut, tinggi alelnya adalah pendek. Alel itu adalah pasangan gennya. Di sini sudah saya tuliskan. Jadi untuk persilangan dihibrid, karena dia adalah persilangan dua sifat beda, dari contoh soal ini, sifat yang pertama adalah bentuk biji. Di sini saya berikan warna biru. Bentuk biji untuk yang dominan adalah bulat, dan untuk alelnya yang resesif adalah kisut. Sifat yang kedua yang di sini saya berikan warna merah adalah ukuran batang. Untuk yang dominan ukuran batangnya adalah tinggi, dan resesifnya, alelnya, pasangannya adalah ukuran batang pendek. Seperti itu. Untuk notasi hurufnya itu bebas, bisa kita pakai misalnya yang biji bulat itu B, kemudian untuk yang ukuran batangnya bisa kita pakai T atau pakai R dan sebagainya, itu bebas.
Oke, sekarang untuk penjelasan bagaimana cara menyelesaikan persilangan pada dihibrid, perhatikan contoh yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Tanaman kedelai berbiji bulat berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji kisut berbatang pendek. Jadi ini adalah induknya. Nah, di sini saya menggunakan genotip. Untuk biji bulat itu saya pakai B besar genotipnya. Dan untuk biji kisut itu alelnya adalah B kecil. Kemudian untuk batang tinggi itu saya gunakan T besar. Dan untuk batang pendek saya gunakan T kecil. Jadi untuk genotipnya ini ya. Nah, akhirnya P1 itu adalah induk yang kita silangkan. Di sini genotipnya tertulis B besar, B besar, T besar, T besar dari data soal. Disilangkan dengan induk keduanya adalah B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Gametnya perhatikan. Di video cara menentukan gamet, di sini ada 4 huruf, berarti nanti gametnya adalah setengah dari jumlah huruf di induk, berarti 2 huruf. Nah, 1 huruf B besar, 1 huruf T besar, karena dua-duanya homozigot nih ya. Kemudian gamet dari induk kedua, B kecil, T kecil. Jadi untuk gamet adalah ini 1 huruf dan ini 1 huruf. Ini juga 1 huruf, ini 1 huruf. Oke, lanjut. F1-nya tinggal kita gabungkan. Caranya dari semua gamet ini kita gabungkan untuk membentuk keturunan 1. B besar, B kecil, T besar, T kecil. Tinggal digabungkan seperti itu. Tapi bukan B besar, T besar, B kecil, T kecil. Bukan seperti itu. Tapi kita gabungkan sesuai dengan fenotipnya, pasangannya. B besar itu berpasangan dengan B kecil, kita tulis dulu. T besar berpasangan dengan T kecil, kita tulis kedua. Gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke persilangan yang kedua, kita berikan dulu ini fenotipnya. Ada 1 B besar itu sudah menunjukkan biji bulat. Berarti ini fenotipnya adalah jadi fenotip untuk F1-nya adalah biji bulat, batang tinggi. Karena ada 1 B besar dan 1 T besar itu mengikuti fenotip dari induk dominan. Setelah itu, jika F1 kita silangkan dengan sesamanya, berarti F1 dengan F1 gitu. Berarti kita bikin persilangan yang kedua, P2. Di sini kita tulis P2-nya adalah B besar, B kecil, T besar, T kecil dengan B besar, B kecil, T besar, T kecil. Sesamanya ya dengan saudaranya gitu. Kemudian dibikin gametnya. Perhatikan, ini ada 2 heterozigot. Seperti video cara menentukan gamet saya sudah menjelaskan. Jadi ini ada 2 heterozigot. Berarti kita menggunakan rumus 2 pangkat N. N-nya kita ganti 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Artinya ada 4 formula gamet. Gamet yang pertama adalah B besar, T besar. Gamet yang kedua adalah B besar, T kecil. Gamet yang ketiga adalah B kecil, T besar. Dan gamet yang keempat adalah B kecil, T kecil. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menentukan gamet dari induk yang kedua. Karena induknya sama, maka gamet yang kedua juga sama. Setelah itu, sekarang kita akan membuat tabel. Jadi dari persilangan kedua, kita akan bikin F2-nya, keturunan kedua, dengan cara membuat tabel seperti ini. Cara menghitung dari tabelnya ini, berapa kotak adalah gamet induk 1 dikalikan gamet induk 2. Karena tadi gametnya sama-sama 4, 4 kali 4 sama dengan 16, berarti di sini ada 16 kotak. Gamet induk 1 kita tulis di atas, gamet induk 2 kita letakkan di sebelah. Caranya seperti itu. Kemudian kita akan menuliskan semua genotip dari keturunannya di kotak yang sudah disediakan. Caranya,
kita akan menyilangkan, misalnya di sini saya tulis B besar, B besar, T besar, T besar. Nah, setelah semua kotak sudah kita isi dengan genotip dari keturunan kedua, setelah itu kita beri perbandingan genotipnya, kita tuliskan dengan cara memberikan nomor dulu pada setiap kotak. Perbandingan genotip itu kita tulis sesuai dengan genotip yang sama. Jadi misalnya kayak gini, B besar, B besar, T besar, T besar, berarti dia ada 1. Kita bisa tuliskan di sini. Oke, semuanya sudah tertulis, jadi dia sesuai dengan perbandingan genotipnya, ada jumlahnya ini, yang saya tuliskan ini. Sekarang kita buat perbandingan fenotip. Fenotip yang tampak itu bisa kita lihat dari hurufnya. Jadi ketika dia memiliki 1 B besar, menunjukkan 1 B besar, maka dia akan menunjukkan fenotip bulat, dan minimal ada 1 T besar, dia akan menunjukkan fenotip tinggi. Kemudian apabila pendek itu berarti dia harus memiliki dua-duanya resesif T kecil. Dan apabila dia kisut, dia harus menunjukkan genotip dua-duanya B kecil seperti ini. Nah, kita akan cek berapa kotak nomor berapa saja yang memiliki fenotip bulat tinggi. Bulat tinggi berarti harus minimal 1 B besar dan 1 T besar. Jadi ada di kotak nomor 1, 2, 3, 4,
5, 7, 9, 10, dan 13. Ini saya sudah berikan warna merah. Jadi ada 9 jumlahnya. Sekarang untuk bulat pendek berarti dia pendeknya ini harus menunjukkan T kecil, T kecil. Ini saya sudah berikan warna biru. Jadi kotak nomor 6, kotak nomor 8, dan kotak nomor 14. Berarti ada 3. Kemudian kisut tinggi, kisut itu dia harus B kecil, dan tingginya minimal ada 1 T besar. Ini saya sudah berikan warna hijau. Ada di kotak nomor 11, 12, dan 15. Berarti ada 3 juga. Dan yang terakhir untuk kisut pendek, berarti dua-duanya resesif. Ini sudah saya berikan warna ungu di kotak nomor 16. Jumlahnya ada 1. Jadi untuk persilangan dihibrid, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip di F2 adalah 9, 3, 3, 1. Bulat tinggi 9, bulat pendek 3, kisut tinggi 3, dan kisut pendek 1. Seperti itu ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini kalian paham, dan kita akan coba untuk mengerjakan latihan soal. Oke, saya punya latihan soal di sini. Disilangkan tanaman padi, bulir keras, batang tinggi, genotip K besar, T besar, T besar, dengan tanaman padi, bulir pulen, batang pendek, dengan genotip K kecil, T kecil, T kecil. Berarti di sini bulir keras batang tinggi itu bersifat dominan terhadap bulir pulen batang pendek. Dua sifat di sini, sifat yang pertama adalah, ini saya berikan keterangan. Sifat yang pertama adalah bulir keras. Ini sifat yang pertama, dia berpasangan dengan bulir pulen. Sifat yang kedua adalah batang tinggi, dia berpasangan dengan batang pendek. Jadi sifatnya ada 2 ya, sesuai karena dia dihibrid. Jika keturunan pertama, berarti F1 disilangkan dengan induk bulir pulen batang pendek. Nah, ini harus di garis bawah. P2-nya itu adalah F1 disilangkan dengan induk bulir pulen batang pendek. Bulir pulen batang pendek itu adalah yang resesif ini. Berarti ini nanti disilangkan dengan K kecil, T kecil, T kecil. Maka tentukan perbandingan fenotip pada F2. Oke, kita bikin dulu P1-nya. P1-nya itu persilangan ke-1 itu dari data di soal. K besar, T besar, T besar, dengan K kecil, T kecil, T kecil. Ini fenotipnya. Untuk yang K besar, T besar, T besar itu adalah keras tinggi. Kemudian untuk yang K kecil, T kecil, T kecil adalah pulen pendek. Di sini gametnya, karena ini dominan homozigot, maka langsung kita tentukan gametnya adalah K besar dan T besar. Yang ini karena dia resesif homozigot, K kecil, T kecil. F1-nya tinggal kita gabungkan K besar, K kecil, T besar, T kecil. Ada 1 K besar dan ada 1 T besar mengikuti fenotip dari induk yang dominan, yaitu keras tinggi, gitu ya. Sekarang kita bikin untuk P2-nya. Dari keterangan di soal, jika keturunan pertama adalah ini, F1, disilangkan dengan resesif ini, dengan K kecil, T kecil, T kecil. Ini saya sudah bikin P2-nya, K besar, K kecil, T besar, T kecil, disilangkan dengan induk yang resesif, K kecil, T kecil, T kecil. Dan ini fenotipnya, berarti untuk K besar, K kecil, T besar, T kecil, keras tinggi. Yang resesif ini adalah pulen pendek. Kita tentukan gametnya. Ingat cara menentukan gamet. Di sini ada 2 heterozigot. Berarti berlaku 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gametnya kita tulis di sini. K besar, T besar. Yang kedua
K besar T kecil, yang ketiga K kecil T besar, dan yang keempat K kecil T kecil. Kemudian untuk yang induk kedua, karena dia homozigot berarti dia hanya satu. Yang induk dua adalah K kecil T kecil, jadi cuma satu. Setelah itu kita masukkan masing-masing gamet ini ke kotak yang sudah saya sediakan. Jumlah kotaknya sesuai dengan jumlah gamet, 4 kali 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Yang ini kita letakkan di sini. Kemudian yang satu ini, satu gamet kita letakkan di sini. Sebenarnya ini gametnya ada 2, boleh juga ditulis 2, tapi ditulis 1 aja juga bisa, karena nggak perlu kita tulis semua, sama aja. Jadi ini saya letakkan di sini. Setelah itu yang induk satunya, gametnya saya letakkan di sini. K kecil, T kecil. Kemudian kita gabungkan. Perbandingan fenotip bisa kita lihat dari genotip yang sudah kita dapatkan. 1 K besar itu menunjukkan padi bulir keras dan 1 T besar menunjukkan batang tinggi. Yang kedua, 1 T besar untuk tinggi, K kecilnya menunjukkan pulen. Kemudian yang ketiga adalah keras pendek karena dua-duanya T kecil. Dan yang terakhir adalah pulen pendek. 1 K besar untuk keras, 1 T besar untuk tinggi. Dua-duanya K kecil itu untuk pulen dan 1 T besar tinggi. 1 K besar keras, dua-duanya T kecil untuk pendek, dan semuanya resesif berarti pulen pendek. Berapa jumlah masing-masing? Semuanya jumlahnya adalah 1, 1, 1, 1. Jadi masing-masing hanya ada 1. Perbandingan fenotip di F2, keras tinggi 1, pulen tinggi 1, keras pendek 1, dan pulen pendek 1. Nah, ini untuk kesimpulannya adalah apabila kalian mendapatkan soal seperti ini, di P2-nya itu F1 disilangkan dengan induk resesif, berarti itu disebut dengan test cross. Perbandingan fenotip di F2-nya pasti 1 dibanding 1 dibanding 1 dibanding 1. Jadi kalau F1 disilangkan dengan induk resesif, itu perbandingan fenotipnya sudah pasti 1 banding 1 banding 1 banding 1. Kalau di monohibrid juga 1 banding 1. Oke anak-anak, untuk lebih memahami lagi materi persilangan dihibrid yang sudah saya sampaikan ini, silahkan kalian mencoba untuk mengerjakan soal yang saya siapkan ini. Ada 2 soal ini yang sudah saya siapkan, semuanya adalah pilihan ganda. Kalian tinggal mengerjakan soalnya dan memilih jawaban yang tepat dari kedua soal ini. Semoga video persilangan dihibrid ini bisa membantu kalian untuk memahami materi pewarisan sifat di kelas 9. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Jangan lupa ulang kembali dari materi persilangan monohibrid, cara menentukan gamet, dan persilangan dihibrid. Selalu kalian melakukan latihan-latihan soal untuk semakin memahami materi ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya tentang penyakit yang terpaut pada kromosom. Jadi nanti kita akan membahas tentang penyakit yang terpaut pada kromosom dan golongan darah. Bagaimana pewarisan golongan darah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat pagi.